selamat siang. Selamat datang di Arumbai Podcast. Wah, ini luar biasa sekali ya bintang tamu kita hari ini. Selamat datang di Arumbai Podcast. Ada Mbak Ila, ada Mas Iksan, dan ada juga Mbak Septa. Gimana kabarnya nih? Mbak Septa gimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mbak Ila sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Vita. Alhamdulillah. Mas Iksan udah siap-siap jawab ini, belum ditanya. Gimana Mas Iksan? Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat Mbak Pita. Alhamdulillah, walaupun sedang berpuasa gitu ya, tapi tetap semangat dan udah siap nih menjawab seputar isu-isu. Jadi nanti kita akan membahas seputar isu yang memang tidak ada habisnya yang terjadi di negara kita, di birokrasi kita, yang korupsi. Korupsi ini nempel banget dah sama birokrasi kita, susah banget dia buat pergi dari Indonesia ini. Kita akan kulik satu persatu ya, ada bansos yang dikorupsi, ada juga kepala daerah yang korupsi, dan ini yang sedang hangat-hangatnya ada trading ilegal ya, yang melibatkan pegawai bank plat merah. Kita akan kupas satu-satu semuanya bersama Mas dan Mbak calon-calon pemeriksa muda kita ini luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir. Kita langsung aja mulai dari isu pertama. Ini adalah tentang dana bansos COVID-19 yang juga dikorupsi ini. Tercatat sebesar 110 triliun ini sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk bansos dan sebanyak 25 triliun dari pemerintah daerah. Mungkin dana bansosnya tidak sampai secara maksimal ya di masyarakat. Saya ingin tahu dong gimana sih pendapat Mbak Ila tentang hal ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mbak Vita. Berdasarkan data dari ICW, Indonesian Corruption Watch, ada beberapa penyebab terjadinya penyalahgunaan dari dana bantuan sosial. Yang pertama yaitu database yang kacau. Artinya dalam hal ini ada beberapa nama yang diulang ataupun orang yang sudah meninggal itu namanya masih tetap ada dalam data penerima bantuan ini. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pengawasan untuk meminimalisasi penyelewengan dana bantuan sosial ini. Oke, berarti ini kurangnya pengawasan dan database-nya juga ya, ini yang menjadi akar dari permasalahan kenapa sih bisa dana bantuan sosial ini dikorupsi yang harusnya buat masyarakat gitu ya. Nah, tentunya hal ini akan membawa dampak yang begitu besar, utamanya bagi masyarakat ya. Nah, saya mau tanya sekarang ke Mas Iksan. Menurut Mas Iksan, apa sih dampak yang akan ditimbulkan oleh hal ini? Baik, terima kasih Mbak Pita. Tentunya korupsi ini sangat memberikan dampak yang buruk untuk tidak hanya kepada masyarakat Indonesia ya Mbak ya. Nah, jadi tentunya yang dampak yang pertama itu karena pasti akan ada cost lebih nih yang harus disiapkan atau dianggarkan oleh pemerintah. Karena alokasi anggaran yang seharusnya memang diperuntukkan untuk bantuan sosial, kemudian disalahgunakan oleh oknum tertentu, dan akhirnya ini terdapat kerugian negara di dalamnya, seperti itu Mbak. Dan hal yang paling kronis lainnya lagi, yaitu adanya krisis kepercayaan dari masyarakat tentunya. Nah, krisis kepercayaan masyarakat ini tentunya akan berdampak kepada kementerian yang mengelola dana bantuan sosial ini, khususnya Kementerian Sosial, seperti itu Mbak. Nah, terus untuk yang ketiga, kita kan tahu dana bantuan sosial ini tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, seperti itu kan. Nah, ini yang akhirnya tidak tersalurkan dengan baik. Jadi masyarakat yang dibawa itu tidak merasakan apa tujuan dari penyaluran ini, seperti itu sih Mbak menurut saya dampaknya. Betul-betul, ini benar-benar berdampak ke masyarakat luas ya Mas Iksan ya, seperti yang Mas Iksan bilang tadi, ini bisa terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat, sehingga waktu ini kayaknya pemerintah itu benar-benar berjuang ya, ngajakin masyarakatnya vaksin aja, berjuang. Ini sebelumnya Mas Iksan udah vaksin belum? Mbak Ila dan Mbak Septa juga? Sudah ya? Sudah berapa kali? Sudah booster ya? Wah, luar biasa. Oke, berarti ini masyarakat-masyarakat yang taat ya. Sekarang kita lanjut ke gimana sih cara kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ini. Rekomendasi solusi yang bisa diberikan seperti apa nih kira-kira Mbak Septa? Oke, terima kasih Mbak Pita. Kalau menurut saya sih upaya pencegahan yang bisa dilakukan itu yang pertama, mungkin kita bisa melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan NIK di Kemendagri. Hal ini untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran dana bansos, dan juga mungkin boleh diadakan adanya sistem dari internal
kementerian atau lembaga yang perlu diperbaiki. Ini untuk meningkatkan integritas dengan membuat protokol anti penyuapan yang ketat. Misalnya dengan adanya sistem whistleblower dan protokol transparansi. Kemudian untuk penindakan itu terhadap pelaku kasus korupsi yang terjadi harus segera diproses secara hukum hingga ke pengadilan ya Mbak. Nah, hal ini juga penting untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan juga mungkin bisa memberikan terapi kejut bagi calon pelaku korupsi yang lainnya. Kemudian juga mungkin diperlukan peran besar ya Mbak dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga yang mempunyai fungsi untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Nah, hal ini juga penting untuk memetakan penggunaan anggaran yang diduga bermasalah, mengingat besarnya jumlah anggaran yang disebar di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Oke, benar banget ya apa yang dikatakan oleh calon pemeriksa kita nih, Mbak Sefta, bagaimana harus adanya sinkronisasi data, kemudian perbaikan sistem, dan proses hukum yang jelas dan memberikan efek jera begitu ya Mbak Sefta ya, bagi koruptor inilah. Perlu dihukum agar mereka jera gitu. Menarik sekali isu kita yang pertama ini tentang dana bansos COVID. Kita masih ada isu nih yang kedua. Ini masih berkaitan dengan dana sosial atau bansos, tapi ini beda. Yang melakukannya itu adalah seorang kepala daerah. Kepala daerah di beberapa daerah Indonesia itu melakukan korupsi, tindak pidana korupsi. Januari kemarin, ini KPK menambah daftar OTT-nya, operasi tangkap tangan KPK, ini terhadap Wali Kota Bekasi dan juga orang bupati ini. Tunjangan udah banyak, fasilitas juga udah dapet ya, masih juga korupsi. Menurut Mbak Septa gimana nih pandangannya? Nah, itu dia Mbak, kadang juga kita masih heran ya. Padahal kayaknya mereka itu udah banyak tunjangannya, udah gajinya lumayan besar, masih tetap korupsi. Nah, menurut saya sih ada 4 alasan atau penyebabnya mengapa mereka masih melakukan korupsi. Yang pertama yaitu mungkin karena adanya monopoli kekuasaan di mana kepala daerah memiliki wewenang yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pengadaan barang dan jasa. Sehingga hal ini menyebabkan kepala daerah berpeluang untuk menerima suap dan gratifikasi. Nah, yang kedua, sekarang pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, dan pengadaan barang dan jasa, sehingga kepala daerah juga bisa melakukan tindak korupsi. Dan yang ketiga, faktor lainnya yang mungkin menyebabkan kepala daerah melakukan korupsi adalah karena besarnya biaya yang mereka keluarkan saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Nah, kepala daerah tersebut berinisiatif untuk mengganti semua biaya-biaya yang telah mereka keluarkan di awal. Dengan cara yaitu, mereka melakukan korupsi. Dan yang keempat, karena rendahnya nih hukuman bagi para pelaku korupsi. Menurut saya sih seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya. Yang poin ketiga tadi saya dengar besarnya biaya saat kampanye gitu. Jadi terlalu banyak mengumbar janji ya, Mbak Septa ya. Jadi jadi modalnya udah habis buat kampanye nih. Jadi korupsi. Oke, menarik sekali nih dari Mbak Septa. Terima kasih Mbak Septa. Kita pengen tahu juga dong, gimana sih dampak yang ditimbulkan ini, apalagi kepala daerah ya. Biasanya kucuran uang di daerah itu memang benar-benar untuk pembangunan daerah itu sendiri gitu. Jadi apa sih dampak yang ditimbulkan akibat dari korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah ini? Saya mau dengar dong sekarang pendapatnya dari Mbak Ila. Oke, Mbak Pita. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa korupsi ini kan merupakan extraordinary crime. Artinya sangat punya dampak besar dalam masyarakat, seperti itu. Jadi untuk hal ini saya punya 4 highlight besar. Yang pertama yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan juga negara, disebabkan menurunnya investasi karena tingkat kepercayaan yang rendah dari para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Yang kedua yaitu meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di daerah yang kepala daerahnya melakukan korupsi. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di daerah tersebut, dan juga yang keempat menghancurkan harmoni sosial karena korupsi ini kan merusak sistem keadilan dan juga memutarbalikkan fakta kebenaran. Seperti itu Mbak Pita. Itu luar biasa sekali Mbak Ila. Jadi benar-benar besar sekali ya dan banyak sekali ya dampak yang ditimbulkan tuh. Terima kasih Mbak Ila. Sekarang karena banyaknya dampak ini yang ditimbulkan ini, kita pengen tahu dong, kita cari solusi dulu nih ke Mas Iksan. Gimana menurut Mas Iksan solusinya untuk isu ini?
Terima kasih Mbak Pita. Jadi sangat menarik yang disampaikan oleh Mbak Septa ya, bahwa memang ada kecenderungan bagaimana mengembalikan modal ya. Kepala daerah ini mengembalikan modal apa yang dia sudah keluarkan. Nah, jadi di sini memang harus diperkuat di kader partai politiknya, karena sebagian besar kepala daerah ini merupakan kader-kader dari partai politik yang mengusungnya. Jadi memang harus ditanamkan integritas calon-calon kepala daerah ini. Nah, terus untuk yang kedua, di sini memang harus ada keterbukaan atau tata kelola sistem pemerintahan yang baik, khususnya melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat harus terlibat aktif dalam mengawasi kinerja dan hal-hal yang terkait dengan pemerintahan, khususnya yang terkait dengan kinerja dari kepala daerah tersebut. Saya sangat tertarik dengan video dari Mbak Angelina Sonda, wawancara eksklusif dengan Ibu Rosi, di mana dia mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih dengan almarhum Hakim Arjito yang memberikan hukuman berat korupsi proyek Hambalang di tahun 2000-an ya, seperti itu. Nah, itu sangat menarik Mbak, karena memang saat ini banyak kasus korupsi yang memang hukumannya itu sangat ringan atau tidak sesuai dengan harapan kita, sehingga itu tidak memberikan efek jerah, baik itu kepada sang koruptornya ataupun kepada orang lain, seperti itu. Menarik sekali ya yang disampaikan oleh Mas Iksan, karena di lapangan hukuman bagi para koruptor itu kian lama itu semakin menurun gitu ya Mas Iksan ya. Seperti yang Mas Iksan katakan tadi, saya juga kebetulan sudah nonton yang videonya dari Mbak Angelina Sondak, itu beliau benar-benar bersyukur gitu diberikan hukuman sekian lama, sekian 10 tahun mendekam di penjara, sehingga sepertinya itu benar-benar ketulusan yang disampaikan bahwa beliau ini memang benar-benar jera dan tidak akan melakukan korupsi itu lagi gitu. Sedangkan kalau sekarang ya kita lihat sekian tahun aja udah bebas gitu dengan penggantian kerugian negara yang tidak banyak menurut saya. Jadi tidak akan ada efek jera begitu Mas Iksan ya. Menarik sekali ini. Kita akan lanjut ke isu yang tidak kalah menariknya karena ini sedang hangat-hangatnya mengenai trading saham. Tapi ada kata ilegal di belakangnya. Ini kasus trading ilegal dalam pusaran bank plat merah. Maksudnya ada oknum pegawai bank yang menggunakan uang nasabahnya untuk ikut di trading ilegal ini. Itu menurut Mas Iksan gimana nih, Mas Iksan? Ini uang nasabah dipakai trading ilegal sama pegawai banknya. Ini menurut Mas Iksan kok bisa terjadi sih hal seperti ini? Gimana, Mas Iksan? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Pita. Memang sangat miris ya Mbak Pita ya, kita lihat di berita bahwa terdapat kerugian negara yang diakibatkan oleh ulah oknum dari salah satu pegawai bank plat merah seperti itu. Ini karena lagi-lagi akibat adanya trading ilegal. Nah, kalau menurut saya akar penyebab masalahnya ini ada dua Mbak, dari internal dan eksternal. Nah, kalau dari internal ini, rendahnya sikap dan perilaku integritas oleh tersangka, khususnya pegawai bank plat merah tersebut. Yang kedua, itu mudahnya terpengaruh dengan trading ilegal yang mungkin memberikan iming-iming perolehan hasil investasi yang tinggi tanpa mengecek legalitas dari perusahaan trading tersebut, apakah trading tersebut legal atau ilegal seperti itu. Nah, untuk faktor eksternal sendiri itu memang harus ada sistem pengendalian internal yang kuat dan penerapan good corporate governance yang baik atau tata kelola perusahaan yang baik, khususnya di bank plat merah seperti itu, Mbak. Luar biasa sekali ya Mas Iksan ya. Nah, dampaknya nih sekarang, apa sih yang akan ditimbulkan oleh hal seperti ini? Saya mau dengar dong dari Mbak Septa, apa sih dampak yang mungkin ditimbulkan Mbak Septa dari trading ilegal ini oleh oknum pegawai bank plat merah? Silahkan Mbak Septa. Kalau menurut saya sih dampak yang akan ditimbulkan itu ada dua ya. Yang pertama, walaupun mungkin karyawannya yang melakukan, tetapi dampaknya itu akan berdampak di bank-bank plat merah, di mana akan berdampak menurunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap bank plat merah. Nah, yang kedua mungkin akan menyebabkan terjadinya rush money, karena nasabah secara khususnya nasabah bank plat merah mungkin akan menarik uang tunainya di bank secara serentak ataupun bersamaan dalam jumlah yang besar, sehingga mungkin bank-bank akan mengalami krisis uang tunai. Nah, jika terjadi hal seperti ini, mungkin akan mengacaukan sistem perbankan, Mbak, dan bisa membahayakan perekonomian di Indonesia. Sekian Mbak Pita. Ya, jadi ini dampak yang ditimbulkan luas sekali ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Septa. Sekarang saya mau denger nih dari Mbak Ila udah senyum-senyum, udah siap jawab kayaknya, udah tahu mau ditanya apa ya Mbak Ila ya. Gimana nih Mbak Ila, menurut Mbak Ila, rekomendasi atau solusi apa nih yang bisa kiranya dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh internal dari bank itu sendiri agar tidak terjadi lagi nih trading ilegal di dalamnya yang melibatkan pegawai dari bank itu sendiri. Gimana Mbak Ila? Mbak Ila?
Ya Mbak Pita, jadi menurut saya ada dua lembaga yang mempunyai keterkaitan erat dengan isu ini. Yang pertama yaitu OJK. Dalam hal ini saya dan kita semua berharap OJK sebagai instansi yang berfungsi melakukan supervisi terhadap bank-bank di Indonesia wajib meningkatkan dan memastikan telah menjalankan fungsinya secara optimal. Dan yang kedua yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga auditif yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan. Tapi bukan cuma itu, karena BPK juga mempunyai tugas untuk pemeriksaan kinerja. Nah, hal ini diharapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dapat aktif untuk memeriksa kinerja dari otoritas jasa keuangan, lembaga keuangan, dan juga lembaga non-keuangan lainnya untuk menghindari fenomena rush money yang akan berdampak bahkan akan mengganggu sistem perekonomian di negara ini. Luar biasa sekali ya rekomendasinya. Berarti rekomendasi ini berlaku untuk Mbak dan Mas sekalian ya, karena ini adalah calon-calon pemeriksa muda kita semua nih. Ada Mas Iksan, ada Mbak Ila, ada Mbak Septa. Ini calon-calon pemeriksa muda yang nantinya memang harus bertugas atau menjalankan fungsinya untuk bisa mengawasi kinerja, kemudian mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di negara kita agar terciptanya sistem pemerintahan yang lebih baik tentunya dalam hal pengelolaan keuangannya. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Saya mau dengar dong tepuk tangannya untuk kita semua, untuk Mas Iksan, untuk Mbak Ila dan Mbak Septa karena sudah hadir ke Arumbai. Terakhir nih sebelum kita tutup podcast kita hari ini, saya mau dengar dong closing statement dari Mas dan Mbak sekalian. Ini boleh untuk koruptor, boleh untuk BPK, boleh untuk OJK, untuk siapa saja nih tentang korupsi. Silakan mulai dari Mbak Septa, silakan. Kalau saya sih mengutip yang dibilang oleh Mbak Enci ya. Kalau kita itu lebih baik stay away dari korupsi. Stay away ya. Iya. Jangan pernah sekali. Ya. Ini ke record loh Mbak Septa ya. Pokoknya Mbak Septa nggak boleh korupsi. Nanti saya viralkan ini di akun saya kalau sampai nih ada nama Mbak Septa Viani melakukan tindak pidana suap atau korupsi gitu. Terima kasih Mbak Septa. Sekarang saya mau dengar dong dari Mbak Ila. Gimana Mbak Ila? Ada pesannya mungkin? Oke, saya juga mau mengutip kata-kata dari seorang sastrawan Indonesia, Bapak Gunawan Muhammad. Beliau berkata bahwa membiarkan korupsi hari ini akan memusnahkan dasar keadilan sampai ke generasi yang akan datang. Wih, luar biasa sekali. Jangan sekali-sekali ya mencoba ya. Mas Iksan nih, terakhir yang benar-benar close nih sebelum acara kita tutup. Gimana Mas Iksan? Baik, mungkin closing statement dari saya ya. Jika kita ingin melakukan korupsi, kita harus berpikir bahwa korupsi itu tidak hanya berdampak pada diri kita, tetapi akan berdampak kepada keluarga kita. Jadi sebaiknya dan wajib jauhi dan hindari korupsi. Seperti itu. Tepuk tangannya dong untuk kita semua. Ini luar biasa sekali ya. Karena benar sekali, sebelum saya tutup, saya berpesan kepada calon-calon pemeriksa muda kita untuk Mas Iksan, Mbak Ila, dan juga Mbak Septa, semoga nanti bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan menjauhkan diri dari yang namanya korupsi ya. Karena rusak nila setitik, rusak susu sebelanga ya. Ketika air kita tuangkan kopi, satu tetes aja ke dalamnya, ini airnya udah bakalan berubah warna gitu. Jadi semua warna dalam hidup kita ini akan berubah, baik dari keluarga, lingkungan kita, dan semuanya. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di Arumbai. Dan semoga nggak kapok ya datang walaupun kita ngobrolnya bentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali Mas Iksan, Mbak Ila, dan Mbak Septa. Terima kasih. Salam sehat ya. Salam sehat dan salam sukses. Sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih karena kalian sudah nonton Arumbai Podcast. Ikuti terus podcast-podcast selanjutnya dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa tinggalkan like komen kalian di bawah ya. Thank you.